Shalom, mari kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya di dalam ucapan syukur kita saat malam hari ini membawa satu kekuatan bagi kita semua. Mari kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarku berdiam. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekati hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tuh bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Yes, segenap hatiku kagumkan kehadiranmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami dapat temukan cintamu yang sejati. Ya, mari sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tuh ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, 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 inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Terima kasih Tuhan, segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati. Mari sekali lagi katakan, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di
Shalom saudara, bagaimana kabarnya saudara? Baik-baik kan? Nah saudara, bertemu lagi dalam misbah yang spesial dengan acara buka-bukaan. Oke, sekarang saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah anak saya satu-satunya. Dan saya punya anak sebenarnya berencana 5 saudara. Sayangnya. Tetapi sayangnya keluar hanya 1. Dan itu otomatis menjadi sebuah burden ya, sebuah beban buat Yunike sebagai anak. Yes. Tadinya, ya betul nggak sih? Oh sangat. Sangat. Sangat ya? Sangat terbeban. Sangat terbeban. Sangat, hidup saya berat banget. Coba apa sih yang membuat kamu terbeban ketika seharusnya, sering kan Papa cerita, Papa juga cerita gini, sebenarnya saya berdoa 5, tapi datangnya cuma 1. Ya. Apa sih yang membuat kamu tekanan-tekanan apa yang? Enggak, Papa pernah bilang, waktu itu aku masih sekolah kan, terus aku mulai, yang namanya sekolah pasti ada momen malas belajarnya ya. Nah tapi you always say gini, nah kalau Papa punya anak 5, yang 1 males, masih ada 4. Tapi anak Papa cuma 1 katanya. So the pressure of being the only child, aku kan berarti aku adalah harapan orang tua satu-satunya. Berarti kalau gue ntar nggak lulus sekolah, waduh, ntar bapak emak gue menanggung malu. Apakah mereka akan berharap pada anak kedua? Nggak mungkin. Jadi mereka hanya berharap pada aku gitu. Jadi emang jadi anak tunggal itu ada pros and cons sih ya, tapi ya. Karena nggak pernah punya saudara gitu ya, aku tuh awalnya gitu ya, aku tuh socially awkward. Jadi waktu ketemu orang gitu, to be honest aku nggak tahu mesti ngapain. Even waktu kayak teman-teman aku waktu SMP gitu ya, SMA mereka mulai main ke rumah temennya, pada nginep gitu ya. Aku tuh pengen ikut karena aku kan ekstrovert gitu ya, tapi kalau aku ngajak temen main ke rumah, aku tuh nggak tahu aku gimana mesti jamu mereka. Jadi tuh aneh. Karena kamu nggak pernah punya saudara. Ya? Aku nggak tahu how to spend time at home with other people gitu. Karena biasanya sampai rumah ya it's me and myself gitu. Cuman aku aja. Jadi menurut aku kayak nonton aja lebih seru nonton sendiri daripada nonton sama orang gitu. Which is weird karena aku sebenarnya extrovert gitu ya, bukan intro. Tapi ya itu menurut aku kompleks anak tunggal. Tapi yang enak dari anak tunggal adalah ketika semua orang harus share makanannya sama saudaranya. Semuanya ke kamu. I have it all to myself, makanya besar. Kalau misalnya aku mau beli mainan gitu ya, kalau punya saudara kan biasanya gantian orang tuanya ya kan. Yang pertama beli anak pertama dulu, ntar bulan depan beli anak kedua mungkin kayak gitu. Tapi kalau aku anytime Pak minta A, B, C, D, boleh. Yang penting papa mama udah jadwalkan karena jadwalnya cuma buat aku doang. Ibarat kata. Gak ada saingan ya? Nggak ada. Itu enaknya. Beli makanan buat diri sendiri, beli mainan buat diri sendiri. Jadi semua tuh aku enjoy untuk diri sendiri. Gitu. Itu yang menyebabkan tanpa kamu sadari kamu menjadi manusia yang egois. Sakit. Teganya, itu asumsi. bukan asumsi. Jadi kamu jadi egois. Akibatnya tanpa kamu sadari kamu kan punya dunia sendiri. Betul. Iya toh? Kamu nggak masih pengen sih, cuman ya memang itu keadaannya. Iya. Gitu. Apa akibatnya? Akibatnya kamu tidak pernah melihat dunia luar. Sedih ya? Iya. Jadi anak tunggal sedih Bapak. Iya. Kamu masih ingat nggak? Pada suatu hari kamu kalau lomba piano selalu juara 1. Lalu tiba-tiba kamu juara 2 di Karawaci kalau tidak salah. Juara 2. Terus kamu masuk ke kamar dan kamu ngurung. Kamu masih ingat peristiwa itu? Apa sih sebenarnya? Saya nggak tahu. Saya sebagai orang tua mengraba-raba. Tapi sebenarnya kamu pada waktu itu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? It's been a long time ya. Padahal juara 2 ya not bad loh. Not bad, right? Yeah. Berarti saya dulu perfeksionis kali ya. I don't know, mungkin
karena biasa menang sendiri dan mungkin pada waktu itu juga aku juga ada udah pesaingnya. Aku juga udah punya goal ya. I feel like I practice my best gitu. So waktu aku tahu bahwa aku nggak mendapatkan yang nomor 1, mungkin I felt like a loser pada waktu itu. Jadi aku marah sama dunia gitu ya. Aku masuk kamar, aku banting pintu, aku nangis. Pokoknya ngambek lah gitu. Disuruh makan nggak mau, udah kayak putus cinta ya, padahal cuma kalah doang. Iya. Dan itu buat saya dan mama waktu itu sebagai orang tua, kita bingung. Kok anak juara 2, yang juara 3 aja happy. Kenapa anak saya main piano juara 2 kok nggak happy gitu, malah mengurung. Nah dari situ saya mulai mengatur strategi. Gimana caranya supaya Ike ini tidak kayak orang itu kayak down gitu. Bisa hidup dengan ketidaksempurnaan. Iya. Dan bukan hanya itu, kamu harus belajar gimana cara yang ngajari supaya di dalam dunia ini bisa sometimes bisa menang, sometimes bisa kalah. Betul. Dan karena kamu ada di dalam keluarga yang papa mama cuman punya anak kamu, akibatnya kamu selalu jadi pemenang. Iya. Ya, papa mama selalu kalah. Betul. Karena kalian selalu ngalah untuk kepentingan anak gitu ya. Namanya juga orang tua. Namanya orang tua. You're good parents, right? Iya. Tapi dari situ papa mulai berpikir gimana caranya supaya bisa melatih. Karena saya berharap 5 anak ternyata 4 nggak keluar. Sayang sekali. Jadi Anda berharap kepada saya untuk mengeluarkan 5 gitu? Itu balas dendam. Oh gitu ya. Tolong jangan. Nah, akhirnya saya memutuskan, kamu sadar apa tidak sadar? Saya memutuskan bahwa saya mulai hari ini harus menjadi lawan. Sparring partner. Jangan dong, kalau lawan kan kesannya kita gontok-gontokan. Oh iya, jadi sparring partner. Nah, ya. Jadi sparring partner dari setiap permainan. Jadi kamu main kelereng, main badminton, papa dengan sengaja. Oh my God, that was so long ago. Who plays kelereng these days? Mengalahkan kamu. Kamu tahu nggak? Dengan sengaja kalau main badminton, papa kalahin. Dan sejak Papa jahat. Bukan jahat. Itulah sebenarnya yang terjadi ketika dalam dunia ini memang ada fighting spirit. Betul. Yang kedua, kamu harus mengetahui bahwa ternyata dalam dunia ini bisa juga mengalami kekalahan. Nggak selalu mendapatkan juara 1. Iya. I betul felt that, betul. Dan itu efektif sih, maksudnya karena papa mau gitu ya, maksudnya musikin hal-hal kayak gitu. I mean you don't have to, ya kan? Maksudnya as a parent sebenarnya ya maunya kan nggak satu gitu ya. Sebenarnya papa juga nggak harus sih musikin hal-hal kayak gitu, but you try gitu ya. Dan aku sangat appreciate effort itu karena sejak saat itu gitu ya, aku tuh mulai mengerti bahwa hidup tuh nggak harus perfect gitu ya, dan nggak harus aku nih menang dalam segala hal gitu, karena ada hal-hal yang dimana aku bisa memenangkan pertandingan, dan justru ketika kita kalah sebenarnya kan kita lagi dibentuk untuk kita berjuang lebih lagi gitu. Belajar. Betul. Bahwa dalam kehidupan itu ada sesuatu yang ada yang enak, ada yang tidak enak. Kadang menang, kadang kalah. Dan waktu aku menikah itu ya, aku kan aku menikah sama suami yang punya banyak saudara nih. Nah, dan papa kan, aku inget tuh, papa kan 6 bersaudara nih ya. Waktu papa ngelihat kayak aku yang kayak gini gitu, pasti kan pemandangan yang asing pasti ya menurut papa yang punya banyak saudara gitu. How was it buat papa gitu ya, hidup di tengah-tengah 6 bersaudara, dan pada waktu itu kan nggak seenak sekarang ya membangun keluarga dengan fasilitas yang ada, dan pada waktu itu Mbah Putri dan Mbah Kakung, as you said, kalian nggak miskin tapi melarat gitu kan. Nah, gimana sih pada waktu itu papa hidup dengan saudara-saudara gitu? Justru tumbuh ini ya, fighting spiritnya tinggi.
Jadi kalau telur dibagi 6, dibagi 8, searah matahari gitu ya. Bagi 8, satu orang cuman pasti dapat jatah 1. Telurnya tipis saking tipisnya ya, karena satu telur dibagi 8, kau bisa bayangkan kan, telurnya tuh besar tapi tipis. Nah, yang kakak-kakak yang pertama itu pasti nakal karena dia punya badan besar, kita masih kecil. Benar. Nah, kadang-kadang anak ke 6, anak ke-4. 4, iya. Dari 6 bersaudara. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, itu fighting spirit muncul. Jadi kita harus berjaga-jaga. Setiap kali pembagian telur, kita harus berjaga. Sesuai dengan firman Tuhan, toh? Berdoa dan berjaga-jaga. Harus siapa cepat dia dapat gitu modelnya ya. Dan kadang-kadang kamu nggak pernah lihat ini di rumah papa, karena kamu sendirian. Kalau kita berenam, kita berdoa tidak pernah merem sama sekali. Kenapa nggak pernah merem? Karena begitu ada yang merem, telurnya bisa pindah. Padahal telur itu harta yang berharga di piring kita. Sehingga kalau berdoa, Tuhan Yesus, tapi semuanya melototin telurnya masing-masing. Wah, ternyata seru. Ada serunya juga ya. Tumbuh fighting spirit. Dan kita tumbuh juga melihat kelemahan dan kelebihan orang lain. Jadi, nah itu yang kamu nggak punya. Sehingga papa harus menjadi saudara. Ya, menjadi, kalau kadang-kadang kan waktu kecil ya pengen gelutan. Kamu pengen menang, papa kalahin. Sengaja dipiting, cet. Begitu kalah, ampun lepas. Supaya kamu sadar bahwa ternyata hidup ini tidak harus selalu bisa kadang menang, bisa kadang kalah. Nah, betul. Apakah kamu masih punya beberapa memori-memori yang menyenangkan sebagai anak? Sekarang kamu udah jadi ibu kan? Iya. Memori-memori yang menyenangkan dan memori-memori yang tidak menyenangkan. Mungkin memori yang menyenangkan dulu kali ya. Aku tuh inget gitu ya pada waktu setiap kali aku sekolah gitu ya. Aku bukan anak paling pintar di kelas, bukan. Aku masih masuk 10 besar sih untungnya gitu ya. Tapi aku ingat setiap kali kita mau ambil raport gitu ya, either you atau mama gitu ya yang show up gitu, kalian tuh nggak pernah ngomentarin nilai aku. Kayak menurut kalian ini good enough. Menurut kalian aku sudah melakukan yang terbaik. Nah tapi selalu kalian tuh tanya, kamu pada waktu belajar ini kamu udah berusaha yang terbaik belum yang kamu bisa? Udah, pokoknya aku merasa bahwa aku udah melakukan yang terbaik. Dan kalau itu menurut kalian itu oke gitu ya dengan hasilnya yang kayak gini gitu, kalian gak menuntut aku sih untuk juara 1. Dan itu membuat aku tuh sekolah tanpa pressure. Aman. Dan pada waktu itu juga ya, aku inget tuh waktu kelas berapa ya, kelas 3 apa kelas 4 gitu. Nah aku tuh ada satu subjek di math yang susah gitu. Dan aku gak ketemu jalan keluarnya. And then comes this superhero, called papa gitu ya. Sini, mana sih yang soal yang kamu gak bisa gitu. Gak tahu papa ingat apa enggak, tapi aku ingat waktu itu kita di rumah kecil kita itu di meja makan. Papa tuh duduk sebelah aku, lalu papa ngerjain PR matematika kayak berapa puluh soal waktu itu. Papa tuh ada di situ dan kerjain soal matematika itu sama aku. Dan aku masih ingat memori itu sampai sekarang. Dan itu buat aku ya yang sekarang jadi ibu gitu, aku juga kayak aku mau nih someday gitu ya, waktu anak aku kesulitan dalam mengerjakan sesuatu gitu, dia akan melihat orang tuanya gitu ya sebagai sosok pertama yang jadi savior dia gitu. Guru les bisa membantu tentunya gitu ya, cuman pertolongan pertama yang dia punya waktu ngerjain PR kan mungkin yang dia lihat di rumah dong pastinya. Nah dan itu it creates a good memory. It felt like I'm proud of my dad because even though he's busy gitu ya, he's trying to be there for me.
gitu. Mungkin itu bagian yang penting sebagai orang tua ya, untuk orang tua. Karena pada waktu kita menjadi orang tua, kita itu keberadaan kita jauh lebih penting. Betul sih. Ketimbang pengajaran kita. Right. Gitu. That's Karena so true. example speak louder than word. Right. Jadi so itu yang walaupun papa dikala itu kerja di perusahaan dan juga melayani Tuhan. Betul. Tetapi spend time dengan anak ya, spend time dengan keluarga itu menjadi prioritas. Ya. Benar. Kalau papa sih yang paling menyenangkan jadi orang tua aku. Menjadi orang tuamu adalah dikala momen yang sangat sulit ketika papa waktu itu dipanggil Tuhan untuk melayani, keluar dari perusahaan. Kamu masih ingat kan salah satu pertanyaan papa waktu saya mau jadi full time? Kamu kelas berapa ya? Kayaknya mau lulus SD ke udah SMP kelas 1 gitu. Udah lulus, kamu lulus dari SD karena kamu sudah usia 14. SD ya, tahun 98 papa keluar. Oh iya dong, SD. 8 ya. Waktu itu papa bilang begini, kamu masih ingat dulu waktu kamu masih sekolah pertama kali kamu ada sopir sendiri, ada mobil sendiri, ada suster yang menemani, ada mbak yang menemani. Masih ingat tuh? Ya. Dan pagi-pagi kamu kadang-kadang tuh hanya dimandikan dan kemudian nanti makan disuapin di mobil. Aku sangat dimanja dulu ya. Karena anak cuma satu. Iya benar juga sih. Dan perusahaan memberi fasilitas itu. Jadi papa juga punya dikasih mobil sendiri, kasih sopir sendiri. Oh asik. Nah begitu saya dipanggil full time, yang papa pikirin itu kalau mama kan udah ngerti karena dia adalah partner ya, udah bisa jalan. Dia udah lihat kira-kira kalau papa mau dipanggil Tuhan. Dia udah siap menderita gitu. Udah siap menderita. Pertanyaannya ini anak saya bisa nggak menderita? Iya. Habis hidup enak lagi ya. Ya. Dan pada waktu itu saya bilang sama kamu, boleh nggak kalau papa ini melayani Tuhan? Terus apa resikonya? Waduh, pertanyaan itu membuat papa itu jelek gitu ya. Terus saya bilang resikonya nomor 1. Kalau papa melayani Tuhan, kamu tidak bisa hidup dengan standar sekarang. Kamu punya sopir, kamu punya mobil, kamu punya mbak yang mendampingi kamu sendiri, dan ada pembantu yang di rumah. Kamu masih ingat kan, ada 2 pembantu kan? Iya. Lalu kemudian itu yang membuat momen buat papa, itu adalah momen yang it's really happen. Karena papa mau ngambil keputusan yang penting sekali untuk ikut yang melayani Tuhan. Bisa kira-kira anak saya bisa terima nggak? Karena yang downgrade itu terutama adalah kamu. Kamu harus nggak kehilangan sopir, kamu harus kehilangan mbak, kamu harus kehilangan mobil. Karena semua saya jual. Papa tidak mungkin bisa operate itu semua. Dan saya harus downgrade itu. Kalau papa mama tuh siap nak. Tapi di kala itu saya tanya kamu, dan kamu enteng saja ya waktu itu ya. Kamu semua serba ada. Lalu tiba-tiba kamu harus naik angkot. Dan kamu bilang, gak apa-apa kok pak kalau mau melayani Tuhan. It's okay. Nah hari itu hari menjadi momen kebanggaan papa buat kamu. Itu hari ya buat papa tuh, it's really touch my heart. Sekalipun kamu masih kecil sebenarnya, belum ngerti apakah kamu benar-benar merelakan itu apa tidak. Tapi itu hari kamu akhirnya saya beritahu kamu tuh harus naik angkot. Kamu nggak punya sopir, kamu harus bersama-sama dengan orang lain. Kamu nggak lagi temenin mbak. Jadi kalau kamu makan mesti makan dari rumah. Nah sejak itu adalah momen buat saya bersyukur gitu ya. Sebandel-bandelnya kamu ternyata sewaktu saya membutuhkan momen itu saya akhirnya karena kamu bilang gak apa-apa,
itulah yang memberikan kekuatan papa akhirnya menjawab sama bos bahwa saya akan resign. Peluk dulu dong, peluk dulu. Waduh. Jadi nangis nih bapak ya. Nah, pada waktu itu tuh saya akhirnya I'm really proud of you. Thank you. Even sometimes you are naughty. Well, not sometimes, many times, most of the time. Yeah, most of the time you are naughty, but and that time really touched my heart. Dan itu yang membuat papa akhirnya berani melangkah. Ya. And I still support you up until now. Ya. Dan itu yang membuat akhirnya mama jadi lebih kuat, papa lebih kuat untuk melayani Tuhan. Walaupun di dalam melayani Tuhan, in the beginning a lot of problem, a lot of obstacle that we face as a father and mother. Ya, karena menolong kamu yang semua serba ada tadinya, lalu kemudian kalau kamu masih ingat mau minta ini, papa bilang papa nggak ada. Papa meminta ini, papa bilang nggak ada. Nanti papa gimana sih waktu itu rasanya? Maksudnya menjawab, you nggak punya gitu. Iya, saya bilang bahwa kita nggak ada gitu. Jadi padahal kamu semua tadinya serba ada kan, unlimited ya. Gaji papa besar, unlimited, sehingga kamu minta apa dikasih. Dan sekarang begitu papa mulai start pelayanan dan kamu rela. Ya, papa bilang mau beli baju nggak bisa. Masih ingat itu? Ya. Dan kamu ngertinya papamu nggak punya duit kan? Iya. Padahal sebenarnya papa punya duit. Tapi papa itu mereduce semua expenses supaya kita bisa sustain menjadi pelayan Tuhan, tidak perlu minta-minta orang. Dan itu yang saya pertahankan sejak saya melayani Tuhan sampai hari ini. Dan saya tidak mau minta kepada orang. Dan itulah yang membuat kenapa papa that is the moment that really touched my heart. Dan sampai hari ini saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Tenang dulu, Mas. Itu momen-momen yang menyenangkan. Sekarang momen yang menyakitkan kamu. Okay, so salah satu menurut aku nih salah satu momen yang menyakitkan gitu ya dalam yang kamu ingat. Iya dong. Momen menyakitkan biasanya diingat-ingat terus. Dulu tuh waktu aku masih kecil juga sih ini ya. Like you said, aku kan started piano really early ya. 4 tahun kamu dibawa mama. Right. Nah, aku tuh ingat pada waktu itu aku tuh ikut like any other music school. Biasanya mereka suka ada konser di akhir tahun. Kayaknya waktu itu gitu ya, guru aku tuh udah siapin lagu ceritanya. Guru aku udah siapin lagu dari sejak like 6 bulan sebelumnya. Lalu aku kasih tahu papa mama nih bahwa papa mama aku akan konser. Aku akan konser di sini jam segini. Ini lagunya loh, aku udah latihan gitu ya. Nah, setiap hari kan aku latihan tuh di ruang tamu ya kan, kalau di rumah kita itu. So, pastinya papa mama tuh mendengar gitu, bahwa lagu yang sama aku ulang-ulang terus gitu kan. Nah, aku nih pada waktu hari H nih aku udah semangat nih, waduh aku udah latihan setengah mati ya. Dan akhirnya aku punya kesempatan untuk perform ini di depan banyak orang. Tentunya kan pada waktu itu tegang juga ya, masih kecil juga. Nah, terus pada waktu aku masuk ke tempat konsernya, nah aku tuh dikasih tahu sama panitianya gitu bahwa nanti rundownnya nih kayak gini. Jadi pada waktu nama kamu dipanggil, kamu perform. Setelah kamu perform, maka kamu akan dikasih trofi ceritanya. Lalu setelah kamu dikasih trofi, kamu akan duduk sama orang tua kamu ya. Oh iya, aku bilang gitu. Oke. So as a child, I sit there gitu ya, trying not to be nervous, but I'm still nervous gitu pada waktu itu. And then aku dipanggil nih, waduh asik, aku mau main lagu yang aku suka, udah latihan sekian lama gitu ya. I wanna show it
to everyone, especially my parents gitu. Aku sih bilang pada waktu itu, the concert starts at 4, tapi kalian boleh datang kira-kira jam 4:30, boleh telat kok gitu. Karena aku inget mama kayaknya tuh ngomong bahwa kayaknya kalian nggak bisa nyampe tepat jam 4 gitu, karena ada pelayanan sebelumnya. Nggak apa-apa, kalian datang telat aja, aku tuh performnya di tengah-tengah, jadi kalian nggak usah datang tepat waktu, pasti sempet gitu lihat aku, nonton aku main. And then suddenly ya, pada waktu nama aku dipanggil, aduh nih aku semangat, aku mau show off nih ceritanya. Aku main, and then selesai, puji Tuhan nggak ada yang berhenti di tengah-tengah. And then nama aku dipanggil, aku terima trofi. Udah dipuji-puji sama MC-nya ceritanya, and then aku disuruh duduk sama orang tua aku. Tapi pada waktu aku mau duduk, aku lihat ke kiri, ke kanan, semua barisan orang tua itu nggak ada papa mama. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi aku akhirnya aku bingung. Nah kayaknya guru aku ngeliat aku, dan dia panggil aku untuk aku duduk pokoknya di barisan yang udah disiapin gitu. Jadi aku dengan kebingungan aku pada waktu itu, aku duduk di satu kursi gitu ya, satu baris itu cuman aku doang. Terus aku pegangin trofi aku, terus dengan ngenes gini mukanya aku ngeliatin ke pintu masuk, mana bokap nyokap gua, kok kagak dateng gitu ya. Aku nggak nangis pada waktu itu jujur, cuman I think the memory is pretty painful to me ya, knowing that ternyata yang gua mau tunjukin nih nggak ada orangnya gitu. Jadi itu cukup. Maafkan ya kami ya. Karena tidak ada bersama waktu itu ya. Sudah dimaafkan. Sudah Apalagi dimaafkan. waktu itu alasannya pelayanan lagi. Waduh, rohani banget kan gitu. Tapi kan tetap tidak datang ke konser saya. Tapi salah satu hal itu kan cukup painful ya gitu. Kenapa aku nggak menyimpan hal itu sekarang? Because there's something that you did. Ada hal yang papa lakukan yang jauh lebih berkesan daripada itu. Apa itu? Jadi setelah kejadian itu kayaknya, papa ini setelah papa ini kan orang sibuk ya, ada kerja, ada pelayanan gitu kan, and then even waktu papa sudah full time, itu papa tetap sibuk gitu meskipun sudah nggak kerja. Oh gitu. Mungkin karena pelayanannya jadi bisa ditambah gitu ya, jadi kayak ya udah gitu. Nah sekarang gue nggak punya tanggungan, pelayanan semua gitu kali ya. Nah terus jadi papa itu very very busy. You are a workaholic, nggak kerja tapi pelayanan holic, gitu kali. Nah jadi dari pagi sampai malam gitu ya, I rarely see you. Mama occasionally ada. So I was very insecure kayaknya pada waktu itu karena I have no one to talk to, meskipun pada waktu itu sudah ada mbak kayaknya ya. Sudah ada mbak juga, jadi mereka lah teman-teman aku gitu. Nah, tapi one day gitu ya, papa tiba-tiba pulang, papa matanya sembab. Aku sama mama kayak bingung nih, si papa kenapa nih? Tiba-tiba papa manggil kita ke dalam kamar gitu. Aku yakin papa masih remember this very vividly. Papa suruh kita masuk ke dalam kamar, and then right there and then papa berlutut di depan kita berdua, dan papa say sorry karena tidak menjadikan mama dan aku sebagai prioritas yang utama. Aku mungkin yang belum mengerti di pelayanan. Bukan, aku belum mengerti bahwa this is a very big decision or moments for someone like you. Waktu aku udah besar gitu, baru aku mulai merasa wah ini this is big gitu. Tapi pada waktu papa melakukan hal itu gitu, seketika itu memori aku yang painful pada gitu waktu ya. Itu, dan semua keberadaan papa dan mama yang nggak ada gitu ya, knowing that you are sorry, itu buat aku it's a big deal for me, so I forgive you right away. Toh maksudnya papa bukan keluar melakukan, you're not out there doing bad things gitu, you're doing good things. Tapi memang kehadiran papa masih aku perlukan. Jadi pada waktu itu
aku berkeputusan untuk mengampuni papa pada waktu papa udah you're on your knees already gitu. Aku juga nggak tega, so I'm on my knees as well. Aku peluk papa, and I said, iya pak nggak apa-apa. And then right there papa nggak cuma ngomong doang, tapi papa bikin komitmen untuk setiap hari Senin untuk spend time sama kita berdua gitu, knowing bahwa ya mama dan aku adalah pelayanan pertamanya papa. Hore, tepuk tangan dah. Berapa juga lulus SD? Enggak. Ngitung dulu. Yeay. Bener. Pak Wiryo dapat. Wah, puji Tuhan masih inget tanggal lahir anaknya. Lebih gede. Apa nama sekolah SD Pak Wiryo? Susah bener. Aigu. Papa pasti sekolahnya negeri. Satu. Aigu ya, tuh. Dua. Dah. Tiga. Cang. Yes, salah. Lebih lokal lagi ternyata, iya. Ya patinya doang, nggak ada setengah ya, poin setengah gitu. Pertanyaan ketiga, Pak Wirya menang. Ini ternyata saya memang harus banyak belajar. Berapa ukuran sepatu Pak Wiryo? Satu, dua, tiga. Sabar. Tergantung sepatunya. Kalau sneakers dia pakai kadang-kadang 43. Merek-merek juga kan nggak bisa. Ya, 42. Boleh. Berapa minus kacamata Ika? Siap. 1, 2, 3, buka. Set. Iya, kurang akurat sedikit lagi. Udah nambah. Sama, bener. Bener dong. Oh sama, orang gua 375, dia 3. Iya. SDN kan. Oh, dasar. Kalian gak pengen gua menang kayaknya. Siap. Menang. Dapat sayur HOB. Warna apa kesukaan Cika? Pasti Gampang menang. banget nih, dia pasti tahu. Pasti menang. Itu artinya papahnya mengenal anaknya. Tapi anaknya belum tentu mengenal papa. Oh, bener. 1, 2, 3. Set. Iya, pasti benar. Makanan kesukaan Pak Wiryo? Yo. Aduh, bentar. Jangan bilang ke salad HOB ya. Apa iya? Aduh. 1, 2. Oh, sama benar. Ikan tim. Ikan tim HOB. Aduh, ini brand ambassador emang bener nih. Oke. Jadi gue dapet poin nggak tadi? Dapat. Oh ya puji Tuhan. Makanan kesukaan Cika? Sekarang ya. Sekarang ya. Sekarang. Recent. Sebentar ya. Ya,
Sudah, siap. Buka, 1, 2, 3. Pasta, ya, Italia. Boleh. Italian, dia Italian food. Dia tidak suka sayur HOB. Italian food, dia Italian food. Ya, pasta. Nanti kalau HOB bikin pasta, saya suka kayaknya. Dia bukan orang Indonesia. Padahal kulitnya sangat lokal ya. Ya, siap. Lanjut. Mobil pertama Pak Wiryo. Apa gua salah ya? Oh, bukan. Nih. Siap. Ada peribahasa, kasih ibu dan bapak sepanjang jalan. Kasih anak Tergantung. sepanjang galah. Pengenalan bapak ibunya lebih dalam dari anak. Ya, siap. Oke, buka. 3, 2, 1. Yeay. Iya, bener. Tuh. Suzuki Katana. Betul. Katana. Oke, selanjutnya. Oh, masih ada. Yes. Masih ada kesempatan untuk saya menang. Siapa nama pacar pertama Jika? Ya, pasti tahu. Yeay. Ini kayaknya semua anaknya juga tahu kayaknya nih mah. Ya. Udah bapak gue menang, udah gue relain udah. Siap. Kasih Allah sepanjang masa. Kasih anak sepanjang galah. 2, 1, buka. Yes. Nih. 5-3. Sayur HOB hadiahnya. Nah, sekarang kan sejak gereja WTC Papa disuruh mulai membangun gereja ini, otomatis kan Papa jadi gembala. Jadi gembala otomatis Papa menjadi decision maker di gereja, ya, pemimpin di gereja. Pertanyaannya, kamu sebagai anak punya nggak beban gitu ya, sebagai anak gembala ya? Aku ini si gembala sapi. Bukan, aku adalah anak gembala. Yang itu maksudnya kan lagunya. Bukan, kalau gembala sapi itu saya. Oh ya, berarti sekarang aku yang nyanyi tadi ya, yang anak gembala. Ya. Gimana kamu sebagai anak gembala itu ada pressure khusus nggak? Pressure? Sangat. Banyak banget sih, apalagi anak gembala ya. So, sangat wajar dan orang pasti punya ekspektasi lebih gitu ya. Padahal ya anak gembala sebenarnya sama dengan anak-anak lainnya juga punya kesempatan yang sama, punya ekspresi yang mungkin hampir sama gitu ya. Iya sih, banyak pressure sih yang menurut aku kayak, oh kalau gue jadi anak gembala, aku mikir sendiri nih pada waktu itu, berarti aku nggak boleh berdosa dong gitu. That's my first thought, aku nggak boleh berdosa dong. Bagus dong ya. Atau terus jadi apa nih maksudnya? Bagus, ada penjagaan secara. Tapi belum selesai. Oh, belum selesai ya. Kan yang pertama kan bilangnya nggak boleh berdosa dong ya. Oke. Iya. Tapi kalaupun berdosa nggak boleh ketahuan gitu. Oh gitu. Nah itu yang nggak boleh. Nah itu yang berbahaya. Tapi aku tuh mikir kayak gitu kan. Namanya kan anak kecil ya. Iya. Bisa bikin, kan pengen gitu kayaknya tuh nyerempet dikit ngetes kesabaran orang tua gitu ya, naluri kayaknya gitu. Jadi ya? Naluri iya. Jadi it's number 1 or number 2 gitu. Antara lu kagak bikin dosa gitu ya, atau kalaupun lu bikin dosa jangan ketahuan gitu. Terus juga maksudnya berarti kalau misalnya ada acara-acara di gereja gitu, jadi aku harus ada gitu. Entah kalau misalnya pada waktu WTC kan aku udah teenagers ya, berarti ya
aku berarti harus ikut youth-nya gitu. Suka apa enggak lu pokoknya harus, karena lu anak gembala gitu. Jadi harus ada di sana. Kalau enggak lu ditanyain sama orang-orang. Kalau enggak ntar martabat bapak lu mau ditaruh mana gitu. Jadi itu hal-hal yang aku pikirin gitu. Oh, kamu pikir juga ya? Pikir. Kan saya anak yang berbakti. Cuman pressure itu ya. Udah gitu aku punya beberapa temen anak gembala kebetulan. Kan saya sekolah Kristen juga gitu ya. Jadi ada teman-temanmu yang anak gembala juga? Ada yang anak gembala gitu. Terus dan lucunya tuh juga orang-orang tuh banyak nanya. Jadi awalnya mungkin pemikiran aku simple gitu. Tapi orang-orang tuh banyak nanya sama aku, gimana jadi anak gembala? Gimana jadi anak Pawiryo? Kan namanya udah didengar ke seluruh Indonesia. Itu ada jemaat yang nanya gitu sama aku. Oh iya? Ada. Makanya aku kayak, terus nama presiden kita waktu itu juga didengar di seluruh Indonesia. Terus gimana? Saya mesti jawab apa? Nah tapi jadi karena pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu, terus teman-teman aku juga nanya, gimana lu jadi anak gembala? Lu gak capek jadi anak gembala? Gitu ditanyanya. Nah tapi waktu aku ada di sini sih aku sadar yang pertama kebiasaan yang berubah dari aku adalah aku menunduk semakin sering. Menunduknya tuh berarti shalom gitu. Lebih jadi ramah gitu ya. Betul, lebih ramah bahkan sama orang yang nggak dikenal. Kenapa? Kalau kata papa mama, siapa tahu jemaat gitu. Even in public places ya, kayak mall gitu. When I see you guys kayak gini, aku kayak otomatis kenal juga kagak gitu, karena ya mungkin itu papa mama kenal, gitu. Iya, jadi aku harus ya shalom gitu. Bukannya kamu orang kuning emang begitu suka ketawa-ketawa sendiri? Gila dong itu. Ketawa-tawa sendiri piye sih. Ya pokoknya ya gitu deh, jadi aku awkward. Padahal aku masih teenagers kan, maksudnya ya memang dituntut jadi grow up lebih cepat gitu ya. Tapi aku kamu ada ya perasaan gitu ya? Ada dong, ada. Terus? Tetap ada karena meskipun, nah ini yang aku suka juga. Kalian sih nggak ngomong apa-apa soal jadi anak gembala. Ini yang aku suka dari papa dan mama pada waktu kalian membesarkan aku dengan status kalian sebagai gembala gitu ya. Aku pernah dengar orang tua temen aku tuh ngomongnya gini, kamu kan anak gembala, kamu jangan bikin papa malu dong gitu. Nah, kalian tuh nggak pernah ngomong itu sama sekali sama aku. Kamu tahu kenapa kok nggak mau? Kenapa? Karena begitu papa melayani Tuhan, mamamu itu adalah produk intimidasi dari opa. Opa dulu adalah majelis. Oh, oke. Nah majelis, kemudian setiap kali anaknya opa kan banyak, termasuk mama. Namanya anak kadang-kadang kan cakilan, kelakuannya, ya namanya anak. Lalu kemudian opa sampai pulang rumah, semua duduk rapi dan mereka dibilang, kamu tahu nggak, kamu ini anak majelis. Kamu harus bersikap seperti majelis. Nah itu kayak gitu tuh, bener-bener kayak gitu. Itu mama merasa dirinya kayak diintimidasi. Kok dituntut? Dituntut ya. Jadi dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Kamu tahu nggak waktu papa melayani Tuhan, dia pesan papa, kamu boleh melayani Tuhan, tapi yang punya panggilan kamu. Ini mama. Jangan pernah kamu tuntut anakmu menjadi anak gembala. Yang jadi gembala kamu. Dia anaknya Wiryo Hadi. Mama, I love you mama. Terima kasih mama sudah menyelamatkan hidupku. Itu sebabnya papa dan mama tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Kamu nih anak gembala, nggak pernah. Papa mama itu biarkan kamu jadi anak yang normal, diberikan nilai, tetapi kamu bisa bertingkah laku sebagaimana layaknya teenagers. Bertumbuh, biar kamu bertumbuh juga bertumbuh normal. Karena ada anak-anak yang orang pertumbuhannya tidak normal. Iya, banyak banget teman-teman aku yang kayak anak gembala gitu. Mereka tuh jadi kayak sorry to say but they kinda hate the church because their parents are telling them what
not to do, what to do, kayak controlling them inside the church. Padahal yang jemaat lihat kan mungkin ya ini kan gembalanya gitu ya, they respect them, tapi anak-anaknya tuh berbalik nggak respect mereka karena kayak apa namanya ya gitulah, diatur-atur kiri kanan gitu. Malah mereka akhirnya benci dengan gereja dan benci pelayanan. Nah, as for me, aku justru suka melayani gitu. Tetap pressure-nya ada ya, misalnya kayak nggak baca Alkitab misalnya gitu, tetap ada pressure-nya. Aduh, aku belum baca Alkitab, aku udah kebala lagi gitu. Tapi nggak sampai di mana aku tuh merasa tertuduh gitu. I can do it at night. Aku ngomong sama diriku sendiri bahwa relationship aku sama Tuhan itu tanggung jawab aku, bukan juga tanggung jawab orang tuaku. Mereka hanya bisa menginspirasi aku, tapi mereka nggak bisa memaksakan hubungan Tuhan sama aku. Karena kalau kita udah ketemu Tuhan, kayak Papa sering ngomong kan, kalau kita tuh udah ketemu Tuhan, hubungan itu kan jadi comes naturally. Kita jadi tahu kenapa kita mau ada dalam hubungan sama Tuhan. Dan untungnya karena Papa dan Mama tidak memaksakan aku untuk menjadi notabene anak gembala dengan embel-embel hidup kudus suci, tapi kayak gitu ya. Aku tuh mengalami Tuhan dalam hidup aku. Jadi dalam proses aku growing up gitu ya, aku mencintai Tuhan, aku mencintai gereja Tuhan, aku mencintai pelayanan, aku mencintai apa yang Tuhan sediakan dalam hidup aku dan melalui gerejanya gitu. Jadi church is like home to me. Because there I can be myself. Di dalam gereja aku bisa jadi diriku sendiri, tapi jauh lebih baik. Karena orang-orang yang ada di sana membantu aku untuk aku bisa jadi lebih baik. Mereka menerima aku, gitu ya, kakak-kakak yang ada di youth. Itu mereka menerima aku, tapi they can push me to do better gitu. Mereka bisa menjadikan aku lebih baik. Nah, that's why aku seneng gitu kalau gereja itu bisa jadi rumah. Yang di rumah kita jadi diri kita sendiri. Di rumah kita belajar. Di rumah kita bikin salah. Tapi di rumah juga kita jadi pribadi yang lebih baik. Waktu kita semakin dewasa. Kamu gimana ngatasin yang tadi kan dari papa mama kan tidak pernah stressing kamu jadi anak gembala. Lalu kemudian gimana kamu mengatasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kamu sendiri, muncul pertanyaan dari teman-temanmu bahwa, dan mereka juga banyak anak gembala yang akhirnya even ke gereja pun atau pelayanan pun dia nggak mau karena mereka benci sekali. Bagaimana kamu menata hidupmu sampai kamu akhirnya bisa mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, senang melayani? Bagaimana kamu mengatasinya? Kayaknya itu saking naturalnya ya. Aku tuh nggak sadar bahwa aku sudah di sini. Jadi diawali dengan tentunya dengan perjumpaan aku sama Tuhan. Jadi aku datang ke gereja gitu ya. Aku tuh I want what you have gitu. Jadi ceritanya pada waktu misalnya Papa mesbah, Papa kan suka nangis sendiri tuh, ya kan. Terus aku kayak penasaran kenapa dia harus nangis gitu. Why? Kenapa Papa nangis sementara aku enggak gitu. Tapi kayaknya seru kayaknya what you have gitu. Mulai dari rasa penasaran itu gitu. Dan aku datang ke gereja gitu ya. Di situ aku kayak, Tuhan, I want what my dad has gitu. Kayaknya dia close banget gitu sama Tuhan. Dan aku kan anak tunggal. Dan pada waktu itu aku anak gembala juga. Jadi aku kan otomatis harus berkata ya, jaga rahasia rumah gitu. Dan jaga martabat orang tua, sehingga kan aku nggak bisa sebebas itu cerita sama orang lain. Apalagi ini pikiran aku juga ya, aku nggak bisa sebebas itu cerita sama orang lain. Takutnya nih nanti kalau aku cerita soal persoalan rumah ke orang yang ada di gereja, nanti mereka
berpikir jelek tentang orang tua aku. Nah ini pikiran-pikiran anak pendeta nih pasti gitu. I don't wanna make your names bad gitu, nggak mau. Jadi aku tapi bingung karena aku juga butuh cerita kan gitu sebagai manusia. Aku juga butuh cerita, aku mesti cerita ke siapa? And then Papa pernah ngomong waktu itu ya, Papa kalau nggak punya teman cerita ya Papa ceritanya sama Tuhan. So waktu aku datang aku bilang, Tuhan aku mau dong yang Papa aku punya gitu. Nah nggak tahu gimana. Saya masih ingat kamu suka tanya Papa, kok Papa betah ya di kamar sendirian gitu ya? Kamu pulang kuliah, kamu tanya Papa, tadi pagi Papa di situ, saya pulang Papa masih di situ. Ternyata kamu pengen tahu apa Iya, aku pengen pada waktu itu karena I feel lonely juga sebagai anak satu-satunya. Terus udah gitu aku nggak bisa bebas cerita gitu ya. Bukannya karena nggak percaya sama mereka sih, cuman lebih kepada jagain papa mama aja lah gitu. Jadi aku cuma punya satu option ini gitu, yaitu aku cerita sama Tuhan. Dan dari situ gitu ya, God came to me very naturally gitu. Tuhan yang datengin aku duluan, meskipun ya aku tetap ada langkah dari aku untuk Tuhan aku mau gitu. Tapi kan pada waktu itu ya there's so much I can do lah. Tapi Tuhan tuh pasti datengin orang-orang yang rindu. Dan pada waktu aku mulai hubungan aku sama Tuhan gitu ya, aku mulai excited datang ke gereja dari situ. Excited datang ke gereja, and then pelayanan pertama aku dimulai dari apa yang aku rasa bisa aku berikan, yaitu talenta aku. Aku bisa main piano kan waktu itu, dan aku rasa kayaknya aku bisa berkontribusi nih di sini. Aku pengen jadi sesuatu lah gitu di sini. Ya udah aku mulai dari situ. Aku pelayanan, main musik, masih cupu-cupu gitu ya, nggak bisa jago-jago sama kayak pemain-pemain yang di umum gitu. Tapi ya udah aku give it all I got gitu. Di situ juga aku jadi belajar. Aku jadi punya teman yang sama-sama suka musik, dan aku merasa di situ ya bahwa ketika aku bertumbuh sebagai teenagers gitu, aku mencintai rumah Tuhan tuh karena yang tadi aku bilang gitu ya, aku di sini bisa berkontribusi, aku di sini bisa jadi pribadi yang lebih baik, dan di sini aku ketemu Tuhan. Kalau kadang-kadang aku misalnya doa sendiri nggak ketemu Tuhan gitu ya gue udah berusaha nih berdoa di rumah, tapi gue nggak yang kayak nangis-nangis gimana gitu. Nah kalau aku ke gereja itu biasanya aku pasti kena, pasti ketemu Tuhan. Entah karena musiknya, entah karena musiknya lebih lengkap apa gimana nggak ngerti ya, tapi pasti aku dijamah Tuhan kalau aku mentok di rumah. Dan di sana yang pasti aku punya teman. Kalau misalnya di situ aku develop pure friendship. Kenapa? Karena aku selalu mencari orang-orang yang nggak tahu aku ini anak gembala biasanya. Karena kalau orang tahu aku anak gembala kan, mereka pasti mandang aku lain nih gitu kan. Kayak ini anak gembala nih. Entah aku bisa dikucilin loh karena aku anak gembala. Jadi kayak dianggap suci gitu. Tapi ada juga orang-orang yang nggak menganggap hal itu. Atau dia tahu tapi ya dia teman gua gitu. Nah aku akan berteman sama orang-orang kayak gitu. Naturally. Karena they see me as who I am. Bukan sebagai statusnya, tapi mereka melihat aku sebagai unik gitu. Dan itu yang aku suka. Nah aku menemukan teman-teman ini di dalam gereja. Di tempat dimana seharusnya ini gue sangat insecure harusnya karena bokap gue punya status di sini, tapi di situ justru aku menemukan teman, mereka yang nggak babi bu untuk negur aku kalau aku salah, mereka yang menerima aku dengan segala keselengean aku dan kekurangan aku, dan mungkin tadi aku suka ketawa-ketawa sendiri kata papa. Nah mereka nggak apa-apa dengan itu gitu. Aku senang jadinya ada di dalam rumah Tuhan gitu. Dan waktu kita bersama-sama membangun sesuatu, entah itu ngeband bareng, entah itu kita ikut camp bareng, memories yang kita create bersama-sama itu makes me comfortable. Dan itu sebenarnya salah satu yang
yang papa mama tuh rindu. Karena mamamu punya pengalaman background yang dia harus jaim. Kamu tahu jaim? Jaim ya. Jaga image. Untuk bagaimana dia bersikap sebagai anak majelis. Nah, papa mama sudah ngambil keputusan. Kelakuanmu kayak apa, kamu tetap anaknya papa. Dan itulah yang membuat kamu juga feel free dalam gereja. Iya. Ya, jadi very free. Ya, dan saudara, mari kita membaca bersama dalam Ulangan pasal 6 ya. Perbincangan tadi saya dengan Yunike adalah resume daripada Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, 5, 6, dan 7. Alkitab tulis gini, dengarkanlah hai orang Israel. Kalau sekarang, dengarkanlah hai orang-orang Indonesia. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita, keluarga kita, anak kita itu bisa mengasihi Tuhan. Bukan dipaksa ke gereja, tapi diajari untuk belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Jadi bertemu dengan Tuhan itu bukan sebuah paksaan, tapi pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah kerinduan. Itu sebabnya tadi Ika bersaksi bagaimana saya bertemu dengan Tuhan. Saya kemudian rindu melayani, saya rindu cinta ke gerejanya karena dia telah belajar mengasihi Tuhan. Bagian ini adalah bagian yang penting untuk kita ajarkan buat keluarga kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan sekali lagi ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi keluarga yang kuat adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Ayat yang kelima tadi ya. Ayat yang keempat, ayat yang kelima betul. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Tapi yang kedua, Tuhan minta supaya keluarga yang mengasihi Tuhan mesti mengajarkan anak-anaknya berulang-ulang. Kata berulang-ulang saya tegaskan karena anak itu tidak akan pernah bisa berubah hanya dengan satu kali momen berbicara. Itu sebabnya anak-anak itu perlu diajar berulang-ulang. Waktu apa Pak? Tidur. Itu sebabnya pada waktu anak saya masih kecil, dia belum bisa baca, saya gunakan investasi untuk memberikan cerita-cerita yang membangun. Cerita Tuhan yang membangun, firman Tuhan yang membangun. Karena dia belum bisa baca. Yang kedua, ketika dia sudah membaca, saya sediakan alat peraga firman Tuhan yang bergambar supaya dia enjoy mengasihi Tuhan. Kemudian setelah dia dewasa, dia belajar, diajar untuk mengasihi rumah Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan dia mulai menyenangi pelayanan. Tetapi Alkitab menulis, ajarkan anakmu berulang-ulang. Makanya tadi saya katakan, setiap Senin saya tuh merindukan anak saya, mantu saya, cucu saya berkumpul. Karena saya sudah sediakan waktu. Kalau dulu, saudara, saya yang gak ada. Sekarang saya ada. Dan saya tetap minta mereka, kalau papa ada, yuk makan siang. Untuk apa? Tadi saya ulang kembali lagi. Kenapa setiap kali bertemu ada nilai-nilai? Bukan lagi buka Alkitab, tapi nilai-nilai perjalanan dengan Tuhan harus saya bagikan. Supaya waktu satu hari kita orang tua dipanggil Tuhan, nilai perjalanan kita bersama dengan Tuhan, pengalaman kita berjalan dengan Tuhan sudah dimiliki oleh anak dan cucu kita. Saya berdoa kebenaran ini akan jadi kekuatan. Dan ingat, kalau ada saudara anaknya diaken, anaknya elders, anaknya pengerja, jangan sampai anak-anak kita tidak cinta Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita tidak cinta pelayanan.
Jangan sampai anak-anak kita tidak cinta gereja Tuhan. Saya berdoa kebenaran hari ini akan menolong saudara. Saya dan keluarga saya bukan keluarga yang sempurna, tapi kami belajar untuk menerapkan prinsip firman Tuhan dan untuk hidup sehari-hari. Saya percaya kalau saudara melakukan firman Tuhan, kau akan melihat Tuhan bersama dengan keluarga kita. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama sharing tentang setiap perkara yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami, secara spesifik keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga umat-Mu Tuhan Yesus yang menonton acara ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak, setiap orang tua Tuhan Yesus, biarlah anak-anak bisa berjumpa dengan Tuhan dengan caranya masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap miskomunikasi antara anak dan orang tua bisa di-resolve dengan baik. Engkau ada Tuhan, dan Engkau hadir di tengah setiap keluarga umat-Mu hari ini. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah orang tua bisa menjadi inspirasi bagi anak-anaknya ketika mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Anak-anak bisa terinspirasi Tuhan Yesus bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan sehari-hari. Itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang terbaik yang bisa mereka dapatkan Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau menjadi center dari setiap keluarga umat-Mu, sehingga baik orang tua maupun anak-anak bisa merasakan surga di bumi. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah gereja-Mu Tuhan Yesus bisa menjadi rumah bagi setiap anggota keluarga. Mereka bisa merasakan Tuhan di sana, mereka bisa membangun keluarga yang intim Tuhan Yesus oleh karena hadirat-Mu ada dalam gereja-Mu dan juga ada di rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati setiap keluarga umat-Mu, Engkau balut setiap hati yang terluka, Engkau pulihkan hubungan antara orang tua dan anak, dan kami percaya Tuhan Yesus kalau Engkau ada di tengah-tengah setiap keluarga umat-Mu yang ada di tempat ini, kami percaya maka surga di bumi itu pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri cara ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di acara buka-bukaan selanjutnya. God bless you.